FIFA Palestina dan boikot Israel di Piala Dunia 2022. Dukungan Palestina menguat sepanjang Piala Dunia 2022. Sebaliknya, Israel diboikot di mana-mana termasuk oleh supporter berbagai negara. Yang terbaru, kemenangan Maroko atas Belgia di Piala Dunia 2022 juga diwarnai dukungan kepada Palestina. Fans Maroko terlihat mengibarkan bendera Palestina raksasa di Stadion Al Tumama Qatar Minggu. Bendera Palestina raksasa itu juga punya tulisan "Bebaskan Palestina". Menariknya, supporter membentangkan bendera itu pada menit ke-48. Menurut Middle East A, supporter merujuk pada Nakba 1948, yaitu saat orang-orang Palestina terusir dari tanah sendiri akibat okupasi Israel. Sebelum pertandingan, supporter Maroko juga terlihat menyanyikan lagu Palestina. "Kepada Palestinaku tercinta, kemana orang Arab? Apakah mereka tertidur?" nyanyi supporter Maroko. "Oh, negara terindah di dunia, bertahanlah. Semoga Tuhan melindungimu dari operasi musuh dan dari mereka yang ingin mencuri sesuatu darimu. Kami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu, oh Gaza," lanjut supporter Maroko bernyanyi. Dukungan Palestina ini menjadi yang kedua terlihat selama gelaran Piala Dunia 2022. Sebelumnya, supporter Tunisia juga mengibarkan pesan yang sama saat kalah 0-1 dari Australia. Di arena nonton bareng, bendera Palestina juga dikibarkan. Sentimen dukungan Palestina juga menguat sepanjang Piala Dunia 2022. Di saat bersamaan banyak yang mengecam Israel. Beberapa supporter negara lain menolak diwawancara oleh reporter Israel. Salah satu pendukung Mesir meneriakkan FIFA Palestina kepada sang reporter di luar stadion Piala Dunia 2022. Mengguncang dunia, seruan boikot Israel menggema di Timur Tengah. Liga Arab serukan boikot lebih kuat pada Israel. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Said Abu Ali telah mengatakan untuk menguatkan boikot negara-negara Arab terhadap Israel sebagai alat yang efektif untuk menghadapi pendudukan Israel. Ali mengungkapkan hal itu pada pertemuan dengan delegasi Arab di Sekretariat Umum Organisasi di Kairo, Mesir. Pertemuan ini terjadi ketika otoritas pendudukan Israel masih melanjutkan kampanye agresif sistematis mereka terhadap rakyat Palestina, kesucian mereka dan harta benda mereka, kata Ali seperti dikutip dari Arab News. Kejahatan yang sedang berlangsung ini memerlukan intervensi masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan juga organisasi regional dan juga internasional untuk memikul tanggung jawab mereka dan menghentikan kebijakan standar ganda, tambahnya. Menurutnya, ratusan resolusi internasional yang relevan menyerukan untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel telah dikeluarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Ali pun menyerukan tekanan terutama ekonomi untuk memaksa kepatuhan Israel. Sementara Kepala Delegasi Palestina pada pertemuan tersebut, Muhannad Al-Aklok, mendesak negara-negara bagian parlemen dan masyarakat sipil untuk bergabung dalam boikot serupa dengan yang dilakukan terhadap apartheid Afrika Selatan. Abu Ali memuji keputusan pemerintah Norwegia untuk memberi label produk pemukim Israel di wilayah Arab yang diduduki sebagai tidak resmi. Kini berbondong-bondong negara di Timur Tengah mulai membatasi hubungan mereka dengan Israel. Namun bagaimana selanjutnya? Karena seperti diberitakan, jika Rusia juga tengah memanas dengan negara Yahudi ini. Gempar jelang Piala Dunia Qatar 2022, kapal tanker Israel dibombardir Iran.
Menjelang Piala Dunia Qatar 2022, sebuah kapal tanker minyak milik milioner Israel diserang oleh rudal di lepas pantai Oman yang dilakukan Iran. Melansir Associated Press, serangan terhadap kapal tanker minyak Pacific Zircon berbendera Liberia itu terjadi pada Selasa malam di lepas pantai Oman. Hal itu diungkap seorang pejabat pertahanan anonim yang berbasis di Timur Tengah. Pacific Zircon dioperasikan oleh perusahaan Eastern Pacific Shipping atau EPS yang berbasis di Singapura milik milioner Yahudi Israel Idan Ofer. Dalam pernyataannya, EPS menyatakan kapal tanker Pacific Zircon yang mengangkut minyak dan gas telah diserang oleh sebuah peluru kendali rudal sekitar 240 km di lepas pantai Oman. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari menjelang Piala Dunia FIFA di Qatar. Meski Doha menjalin hubungan baik dengan Teheran, Israel akan menghadiri turnamen sepak bola dunia itu. Namun seperti dibicarakan sebelumnya, jika kehadiran Israel tidak diinginkan, di laga putaran pertama timnas Iran akan berhadapan dengan Inggris dan Amerika Serikat, dua negara yang dituding telah mengorbankan bara kerusuhan di Iran. Ini serangan Iran. Ada konsensus tentang ini di kalangan intelijen dan pertahanan Israel, ucap sang pejabat Israel yang menolak disebutkan namanya. Pemerintah Iran sendiri tidak mengakui serangan itu. Namun, apa yang terjadi memanglah dilakukan pasukan yang tidak bisa disebutkan perannya. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengatakan Iran berada di balik serangkaian serangan yang terjadi di lepas pantai Uni Emirat Arab yang menargetkan Israel. Teheran telah memulai meningkatkan kapasitas program nuklirnya menyusul mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran bersama negara kekuatan dunia. Seperti diketahui, pada tahun 2021 sebuah drone yang diduga milik Iran menghantam kapal tanker minyak Israel Mercer Street di lepas pantai Oman juga, hingga menghabisi beberapa kru di atas kapal tersebut.